Nida Blanca merupakan artis kenamaan asal Filipina yang berkiprah sejak tahun 50-an hingga akhir hayatnya ketika ia ditemukan meninggal dunia secara tragis. Namun ricuhnya penyelidikan membuat publik memiliki banyak spekulasi tentang pelaku dan juga motif pembunuhan Nida Blanca. Nida Blanca lahir dengan nama lengkap Dorothy Aqueza Jones pada 6 Januari 1936 di kota Gapan yang merupakan kota persemakmuran Filipina yang merupakan kekuasaan negara Amerika Serikat pada saat itu. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Inocencia Aqueza dan warga negara Amerika John William Jones Jr. yang juga merupakan seorang tentara Amerika. Nida Blanca masih berusia 15 tahun ketika ia memasuki dunia entertainment pada tahun 1951. Ketika ia bertemu dengan Delia Razon di audisi menyanyi. Delia mengetahui bahwa Nida sangat mengidolakannya. Oleh karenanya ia ingin menjadi aktris seperti dirinya. Merasa tergerak dengan rasa percaya diri Nida, Delia pun membantu memperkenalkan Nida dengan donasi sang pemilik dari LVN Studios. Melihat paras cantik Nida, Donna langsung tertarik. Disinilah Dorothy mulai menggunakan nama panggung sebagai Nida Blanca, terinspirasi dari kecantikan dan kulit putihnya. Semenjak pertemuan itu, Nida Blanca kemudian membintangi lebih dari 163 film dan 14 acara televisi selama 50 tahun karirnya dan dinobatkan sebagai salah satu dari 15 aktris terbaik sepanjang masa oleh majalah Yes Filipina. Memiliki karir yang sukses tak lantas membuat kehidupan pribadi Nida tanpa hambatan. Ia pernah menikah dengan pria bernama Victorino Reves Torres, dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Catherine Keye Torres. Namun sayangnya pernikahan itu berakhir dengan perpisahan. Dikarenakan pada tahun itu perceraian adalah hal yang ilegal di Filipina, Nida dan suaminya berpisah tanpa perceraian. Mereka berpisah di usia putri mereka yang masih berusia 2 tahun. Nida kemudian kembali menikah di tahun 1979. Suami keduanya bernama Roger Lawrence Strang, seorang aktor dan penyanyi asal Amerika. Namun lagi-lagi pernikahan itu bermasalah karena Roger disebut-sebut adalah suami yang tidak setia. Ia bahkan sering membawa beberapa wanita simpanannya ke rumah pribadinya dan Nida. Tak sampai di situ, hal yang terburuk kembali terjadi menimpa Nida Blanca karena pada tanggal 7 November 2001, ia ditemukan terbunuh di kursi belakang mobilnya di tempat parkir Atlanta Center di Green Hills, San Juan Metro, Manila, di mana ia bekerja untuk Dewan Peninjauan dan Klasifikasi Film dan Televisi untuk menghadiri pemutaran film dan memberi rating film 2 kali seminggu di saat kematiannya. Nida Blanca ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Tubuhnya ditemukan dalam posisi terbalik dan terhimpit oleh kursi depan dan belakang. Polisi yang telah datang kemudian mengamankan jenazah Nida Blanca dan langsung melakukan otopsi. Dari hasil otopsi menyatakan bahwa Nida telah ditusuk sebanyak kurang lebih 13 kali dengan menggunakan pisau kecil dengan ukuran 5,5 cm. Kebanyakan tusukannya merupakan tusukan yang dangkal, namun ada 2 tusukan fatal pada lehernya. Tusukan di leher tersebut menembus hingga saluran pernafasan yang membawa udara masuk ke trakea. Selanjutnya, polisi juga menyatakan bahwa di tubuh Nida juga terdapat beberapa luka lebam di muka, kepala, dan juga bagian tubuh lainnya. Beberapa teman dekat Nida yang mendengar penemuan jenazah Nida pun segera mengunjungi tempat kejadian perkara. Mereka menangis dan juga terpukul melihat kondisi sahabatnya itu. Namun tak hanya teman dekat Nida, sang suami Roger pun juga ikut mengunjungi TKP. Roger terlihat hanya memandang mobil tempat Nida dibunuh dari jauh dan tidak menunjukkan emosi apapun. Sikap yang ditujukan Roger dinilai aneh oleh para wartawan yang kala itu sedang meliput di tempat kejadian perkara. Setelah kematian Nida Blanca, polisi Filipina mulai membentuk gugus tugas yang berisikan para detektif dari kepolisian yang diberi nama Satuan Tugas Marsha. Satuan tugas ini diharapkan dapat segera menemukan pembunuh Nida Blanca, mengingat kasus pembunuhan ini menyorot perhatian publik yang cukup besar kala itu. Namun tiba-tiba pada tanggal 19 November 2001, seorang pria yang bernama Philip Medel menyerahkan diri kepada Satgas Marsha dan mengaku bahwa ialah yang membunuh Nida Blanca. Dalam pengakuannya ia mengaku bahwa awalnya pada bulan Oktober 2001,
seorang pebisnis yang bernama Mike Martinez tiba-tiba menghubunginya dan memintanya untuk melakukan pembunuhan dengan imbalan sebesar 50.000 peso. Philip menceritakan bahwa ia dan Mike Martinez berjanji untuk bertemu di sebuah restoran. Namun bukannya Mike Martinez yang datang, malah Roger Strang yang merupakan suami dari Nida Blanca. Karena Mike Martinez tak kunjung datang, ia dan Roger akhirnya memutuskan untuk makan bersama di restoran tersebut. Sesudah makan malam karena Mike Martinez tak kunjung datang, akhirnya Roger membawa Philip menuju Atlanta Center. Di sana Roger memintanya untuk menunggu di dalam mobil. Tak lama Philip melihat Roger berjalan bersama seorang wanita dan kemudian terhenti karena Roger tiba-tiba terlibat pertengkaran dengan seorang wanita lain yang mengenakan kemeja bergaris. Dalam pertengkarannya tersebut, Philip melihat Roger mendorong wanita itu hingga tersungkur. Philip yang merasa tindakan Roger itu merupakan kode baginya untuk menyerang, akhirnya keluar dari mobil dan ikut menganiaya wanita yang mengenakan kemeja bergaris tersebut. Hingga akhirnya ia mengeluarkan pisaunya dan menikam wanita itu berkali-kali hingga meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Philip kemudian pulang ke rumahnya dan menyembunyikan pisau yang ia gunakan untuk membunuh di bawah wastafelnya. Setelah itu, ia baru menyadari bahwa wanita yang baru saja ia bunuh merupakan seorang aktris Nida Blanca. Setelah ia melihat berita di televisi, sontak ia merasa bersalah dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Otomatis pengakuan dari Philip Medel menempatkan suami Nida Blanca sebagai tersangka utamanya. Satgas Marsha pun kemudian meminta Roger dan asisten pribadi Nida Blanca untuk mengikuti tes deteksi kebohongan. Namun dari semua pertanyaan yang didasari atas pengakuan Philip Medel, Roger dan asisten Nida Blanca tidak ditemukan tengah melakukan kebohongan dalam tes tersebut. Cerita Philip Medel begitu detail dan meyakinkan. Namun tiba-tiba setelah 4 hari penangkapannya, saat jumpa pers dengan wartawan, ia menyangkal semua pengakuannya kepada polisi. Sambil berteriak dan mengangkat tangannya, Philip menyatakan bahwa ia disiksa oleh polisi agar mau mengakui hal yang tidak ia perbuat. Ia menyatakan bahwa polisi telah menyiksanya dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak menuruti narasi yang diberikan oleh kepolisian. Hal tersebut juga disampaikan oleh pengacara Philip, yakni Roberto Umandang. Ia mendukung pernyataan Philip. Ia menyatakan bahwa ketika dalam interviunya dengan kepolisian, ia sering mendapatkan siksaan dan ancaman pembunuhan. Tidak hanya itu, istri Philip juga menyatakan bahwa suaminya telah disiksa. Matanya ditutup dengan kain dan kemudian alat vitalnya akan dialiri dengan aliran listrik. Tak sampai di situ, ia juga dipukuli dan ditenggelamkan. Philip menyatakan bahwa DNA dari rambut dan kukunya diambil sehingga polisi dapat menempatkan DNA-nya di tubuh Nida Blanca untuk menjebaknya. Selanjutnya dalam penyelidikan yang begitu carut-marut, publik masih bertanya-tanya siapakah Mike Martinez. Ternyata Mike Martinez adalah orang yang nyata. Mike Martinez telah dilaporkan hilang kepada kepolisian oleh istrinya Estrelita Martinez di hari yang sama ketika Philip Medel menyerahkan diri kepada polisi. Menurut penuturan Estrelita, kala itu suaminya sedang mengunjungi ibunya yang sedang sakit di kota Paranaque. Lalu tiba-tiba beberapa orang yang membawa senjata membawanya. Polisi menduga bahwa hal itu bukan tindakan gugus tugas Marsha. Ia menyatakan bahwa ada regu kepolisian lain yang mengambil alih dan membawa Mike Martinez untuk penyelidikan mereka sendiri. Namun hal ini sangat sulit dibuktikan karena tidak adanya informasi atau bukti yang valid mengenai urusan terhadap Mike Martinez. Hingga saat ini keberadaan Mike Martinez masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Di satu sisi, Satgas Marsha masih menyiapkan kasusnya untuk membuat Roger Strang dapat segera diadili. Satgas Marsha percaya bahwa Roger adalah tersangka utama mereka. Hingga pada Januari 2002, Roger meninggalkan Filipina untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit di Amerika Serikat. Namun walau begitu, investigasi kasus Nida Blanca tetap berlanjut. Roger Strang diputus sebagai tersangka oleh pengadilan Filipina atas kematian Nida Blanca di tahun 2003. Dikarenakan ia masih di Amerika Serikat ketika putusan tersangkanya dijatuhkan, ia lalu ditahan oleh kepolisian Amerika Serikat. Namun kemudian dibebaskan
ketika pengadilan Amerika Serikat menolak permintaan ekstradisi yang digagas oleh pemerintah Filipina. Pengadilan Amerika Serikat juga menolak permintaan kedua ekstradisi yang digagas oleh pemerintah Filipina. Hal ini membuat Roger Strang sebagai warga sipil yang tidak berkasus hukum di Amerika Serikat. Kasus ini menemukan jalan buntu di tanggal 11 Juli 2007 ketika Roger Strang tiba-tiba mengambil nyawanya sendiri. Ia saat itu berusia 68 tahun ketika melompat dari balkon lantai 2 di Tracy Inn, California. Sementara itu, Philip Medel masih dalam tahanan kepolisian Filipina sepanjang investigasi. Ia ditahan di penjara Pasig City. Namun ia meninggal pada 9 April 2010 di usianya yang ke-62 tahun. Menurut Dr. Alan Custodio, Philip Medel meninggal karena pneumonia setelah ia mengeluhkan dadanya yang sakit. Kematian Nida Blanca dianggap sebagai kasus yang tidak terpecahkan. Kepolisian menuding gugus tugas Marsha kurang kompeten dalam menangani kasus ini, dan juga sering melupakan poin-poin penting dalam penyelidikan. Gugus tugas Marsha juga melupakan detail penting dan tidak melakukan olah TKP, sehingga tidak dapat membandingkan barang bukti dan pengakuan dari Philip Medel ketika ia masih hidup. Karena kasus yang tidak terpecahkan, publik pun memiliki beberapa dugaan mengenai pembunuhan Nida Blanca, mulai dari masalah uang yang mencatut nama politisi hingga urusan bisnis kasino. Namun spekulasi tersebut tidak dapat dibuktikan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.